Setelah disorot akibat membangun garasi mobil memakan badan jalan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kini pemilik rumah belum juga membongkar bekas atap garasi. Bahkan beredar narasi di media sosial jika pemilik rumah meminta ganti rugi 22 juta rupiah. Sebelumnya, ramai di Jagadmaya pemilik rumah membangun garasi mobil yang memakan badan jalan di Kelurahan Tamua, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Belum juga reda, kini beredar narasi di media sosial, Agus pemilik rumah meminta ganti rugi pembongkaran garasi sebesar 22 juta rupiah. Namun kabar terkait ganti rugi uang ini dibantah langsung Lurah Tamua. Setelah menjadi sorotan, pemilik rumah telah membongkar garasi mobil yang berdiri di atas saluran drainase hampir 10 tahun lamanya. Meski pagar telah dilepas, namun atap bekas garasi mobil masih terpasang dan mengganggu jalan. Lurah telah melakukan sosialisasi ke sejumlah pemilik bangunan yang memakai fasilitas umum untuk segera dibongkar. Dia pakai drainase, di atas drainase. Jadi ada pun masalah viral itu, masalah ganti rugi, itu tidak ada. Tidak ada. Saya komunikasi dengan Pak Haji tidak ada. Bahkan itu cornya dia perbaiki Pak, uang sendirinya. Uang sendirinya sudah paham. Kita kasih pemahaman mereka bahwa itu tidak bisa. Uniknya, alih fungsi akses terhadap kawasan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan segelintir orang telah berlangsung sangat lama dan baru ditindak setelah viral di media sosial. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Finn, iNews melaporkan. Seekor ikan hiu tutul yang terdampar dan mati di pantai Cihara, Lebak, Banten berakhir menjadi santapan warga. Meski sebagian orang percaya makan daging ikan hiu dapat meningkatkan vitalitas, namun mengkonsumsi ikan raksasa ini ternyata bisa berdampak buruk. Warga Pantai Cihara, Kabupaten Lebak dihebohkan dengan terdamparnya seekor ikan hiu tutul di pinggir pantai. Ikan dilindungi ini pertama kali ditemukan seorang pemancing dalam kondisi hidup. Namun bobot ikan yang terlalu berat membuat warga tak mampu memindahkan ikan sepanjang 5 meter ini kembali ke laut. Selanjutnya warga beramai-ramai memotong sirip dan ekor ikan hiu untuk dikonsumsi. Diduga ikan seberat 1 ton ini terdampar akibat gelombang tinggi dan terjebak karang karena pada tubuh ikan terdapat luka gores. Mau di ini kan Pak, tadinya mau diamanin, tadinya mau ditarik ke laut lagi. Nah terus mau kelautin lagi, akhirnya dia ikannya mati. Nah akhirnya dibawa bilangnya ke masyarakat dimanfaatin Pak. Itu takutnya kalau ke laut lagi takut bau Pak. Takut bau, si ikannya ke darat lagi, mendarat lagi, akhirnya bau gitu kan. Meski sebagian orang percaya makan daging ikan hiu dapat meningkatkan vitalitas hingga memperpanjang usia, namun hal ini tidaklah benar. Justru makan daging ikan hiu berpotensi menimbulkan sejumlah penyakit seperti gangguan saraf, perkembangan janin, masalah ginjal, dan penyakit degeneratif otak. Pasalnya, sebagai spesies terbesar di laut, hiu menempati posisi tertinggi dalam rantai makanan. Hal ini membuat ikan hiu banyak mengkonsumsi beragam racun yang telah terakumulasi di dalam tubuh mangsanya. Untuk itu, Anda perlu berpikir 2 kali sebelum mengkonsumsinya, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Usai berenang, seorang bocah di Cianjur, Jawa Barat terjebak di tengah-tengah aliran sungai yang tiba-tiba banjir bandang. Beruntung korban tidak panik meski harus bertahan di atas batu di tengah derasnya arus sungai selama 1 jam. Sang bocah berhasil dievakuasi. Sambil memeluk lutut, bocah yang terjebak di atas batu di tengah derasnya aliran sungai Cikundul ini berusaha menahan dingin dan tetap tenang. Sementara di pinggir sungai, petugas beserta warga tengah berkoordinasi untuk mencari cara menyelamatkan si bocah. Setelah hampir 1 jam, korban akhirnya berhasil diselamatkan dengan menggunakan tali. Menurut petugas, kejadian ini bermula saat korban bersama 6 teman lainnya berenang bersama usai pulang dari sekolah di Sungai Cikundul, Kampung Blender, Pada Jaya, Cikalong Kulon, Cianjur, Jawa Barat. Saat tengah asik berenang, tiba-tiba datang air bah secara mendadak yang membuat aliran sungai menjadi deras.
Menyadari hal tersebut, keenam teman korban lainnya langsung berlari menyelamatkan diri. Sementara korban terjebak di atas batu di tengah-tengah sungai. Mereka berenang di sungai beserta dengan 7 teman-temannya. Kebetulan pada saat berenang tersebut tiba-tiba datang air bah. Kaget mereka. Selanjutnya yang 6 itu sudah langsung ke pinggir, yang 1 itu atas nama Mujib terjebak di batu di tengah sungai. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda melihat keindahan air terjun yang sering disebut sebagai Niagaranya Indonesia. Berlokasi di Lumajang, Jawa Timur, air terjun ini membentang bak tirai air raksasa yang sangat mempesona. Seperti apa? Berikut liputannya. Gak salah sih kalau air terjun ini disebut-sebut sebagai air terjun Niagaranya Indonesia. Karena secantik ini. Namanya air terjun Tumpak Sewu atau Grojogan Sewu. Lokasinya ada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sesuai namanya, Tumpak Sewu atau Grojogan Sewu seolah memiliki 1000 mata air yang membentang bak tirai air raksasa. Keindahan Grojogan Sewu tak hanya terletak pada keanggunan air terjunnya saja, namun juga suasana alam yang menyelimutinya. Hutan hijau yang masih lebat serta gemuruh air yang jatuh ke dasar lembah menciptakan harmoni yang sempurna. Jika beruntung, pengunjung dapat menyaksikan keindahan warna-warni pelangi yang membelah air terjun. Bagi pengunjung yang hobi bersuah foto tak perlu khawatir karena setiap sudut panorama Grojogan Sewu ini menyajikan pemandangan yang mempesona berlatar kemegahan air terjun. Dekat pemandangannya daripada di Tumpak Sewu. Kalau panorama menurut saya ini paling bagus dari Grojogan Sewu ini, mantap. Grojogan Sewu keren sekali pemandangannya, sudah bisa melihat ada pelangi. Untuk berkunjung ke panorama Grojogan Sewu, pengunjung cukup membayar Rp10.000 saja. Tapi kalau mau ke dasar, pastikan tubuh dalam kondisi prima ya, karena treknya cukup panjang dan ekstrim. Nah, ini dia pemandangan air terjun kalau dilihat dari bawah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda mencicipi kuliner legendaris dari kota Yogyakarta, namanya sate kere. Kuliner legendaris yang awalnya dibuat untuk golongan miskin atau kere, seperti namanya ini, memiliki cita rasa yang khas dan unik karena terbuat dari daging sandung lamur dicampur bumbu rempah dan kecap, sehingga memiliki cita rasa yang gurih, manis, dan asin. Berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta, kurang afdol rasanya jika tidak mencicipi kuliner legendaris satu ini. Ya, sate kere. Sate yang semula dibuat untuk golongan miskin atau kere di masa penjajahan Belanda yang tak mampu mencicip daging ini, kini justru menjadi salah satu kuliner khas yang diburu wisatawan saat berkunjung ke Yogyakarta. Sate yang bisa ditemui di Pasar Beringharjo ini dibuat dari daging sandung lamur sapi yang mirip gaji, kemudian dicampur bumbu rempah dan kecap sehingga memiliki cita rasa yang gurih dan manis asin. Enak, gurih. Ya 4.000. Worth it ya Mas ya? Enak. Enak banget, rekomen. Sate kere milik Mbah Suwarni salah satunya. Dengan mempertahankan resep dan cita rasa aslinya, sate yang telah bertahan 3 generasi ini telah berdagang sejak tahun 1984. Bahkan saat kedatangan tamu agung, pihak Keraton Agung Yogyakarta selalu menyajikan sate kere sebagai salah satu pilihan kuliner sajiannya. Ya, rapi 10 kilo, 12 kilo, daging cuma 2 kilo. Dalam sehari Bu? Yang seharian 8 kilo, 10 kilo. Kalau hari Sabtu 13, 12. Untuk setiap tusuk sate kere, pembeli hanya perlu merogoh uang Rp4.000, sementara untuk sate daging atau jeroan bisa menambah Rp5.000 per tusuknya. Jadi bagaimana? Tertarik untuk mencicipi sate kere saat berkunjung ke Yogyakarta? Dari kota Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi mengungkap penyebab kebakaran rumah 2 lantai di Jombang, Jawa Timur pada Kamis lalu. Dugaan sementara rumah dibakar oleh kakak tertua dari penghuni rumah karena masalah warisan. Kebakaran rumah tingkat di Jalan Aditya Warman, Kelurahan Kaliwungu, Jombang, Jawa Timur pada Kamis sore lalu ternyata bukan kebakaran biasa. Dari pemeriksaan serta olah kejadian perkara, insiden tersebut diduga terjadi atas kesengajaan. Pelakunya tak lain adalah saudara kandung dari penghuni rumah itu sendiri yang sekaligus ahli waris dari rumah yang terbakar. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membakar rumah karena sakit hati. Insiden bermula saat terduga pelaku yang tinggal di Malang datang ke Jombang dengan maksud untuk meminjam rumah tersebut guna menggelar pesta pernikahan anaknya. Namun adik bungsu terduga pelaku yang menempati rumah tersebut melarangnya. Sakit hati tak diberi izin, pelaku akhirnya membakar rumah warisan saat rumah sepi. Jadi motif daripada pelaku sebelumnya terjadi cekcok permasalahan keluarga terkait dengan harta warisan. Kemudian puncaknya kemarin ketika dari pelaku ini mau meminjam tempat untuk acara, dari adiknya ini ditanggapi dengan yang kurang enak, sehingga timbul emosi spontan dari pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku tidak hanya terancam tidak bisa menggelar pesta pernikahan anaknya, tapi juga dijerat dengan pasal perusakan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke sejumlah tempat di Kalimantan Timur. Komedian yang juga anggota DPD terpilih, Komeng yang biasanya bercanda, kini membawakan ekspresi dan gestur serius dalam sebuah rapat. Informasi ini kami rangkum dalam Politik 24 Jam. Adalah Pasar Sanggam. Sejak berkantor di IKN, Presiden Joko Widodo melakukan sejumlah kunjungan kerja ke sejumlah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu yang dikunjungi adalah Pasar Sanggam dan RSUD Abdul Rifai serta Gudang Bulog. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi kembali menyampaikan permintaan maaf. Rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri akan segera digelar. Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, saat ini telah dilakukan komunikasi intensif untuk menentukan lokasi pertemuan. Namun, Puan tidak menyebutkan waktunya kapan. Komedian sekaligus anggota DPD terpilih, Komeng, menampilkan sisi lain dirinya. Komeng yang biasanya bercanda kini membawakan ekspresi dan gestur serius dalam sebuah rapat. Dalam rapat itu, Komeng memberikan pandangan tegas terkait pentingnya keterlibatan anggota DPD dalam proses penyusunan APBD. Komeng menambahkan bahwa selama ini DPD dianggap tidak punya pengaruh besar dalam penyusunan anggaran atau diibaratkan DPD tak punya gigi. Pemirsa, kampanye calon gubernur Jawa Barat di Subang, Jawa Barat diwarnai aksi saweran atau tebar uang. Menanggapi hal ini, pihak Bawaslu Subang mengaku masih melakukan penyelidikan. Yang namanya uang disebar, gak peduli bocah atau orang tua pasti langsung berebut. Ini pula yang terjadi pada saat kampanye calon gubernur Jawa Barat nomor urut 2, JJ Wiradinata di Desa Cipancar, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang, Jumat siang. Ratusan warga terlihat antusias berebut untuk mendapatkan uang sawer yang berulang kali disebar dari atas Sisingaan. Meski jumlahnya tak seberapa, namun warga mengaku senang. Menurut mereka, uang tersebut bisa digunakan untuk jajan. Dapat berapa, Bu? 9.000. 9.000. Perasaannya gimana, Bu? Bahagia. Sementara terkait dugaan terjadinya pelanggaran kampanye, pihak Bawaslu Subang mengaku masih melakukan penyelidikan. Nah, ini kan kejadiannya di luar dugaan kita ya. Makanya tadi saya sampaikan pastinya akan kita telusuri gitu terkait itu. Apa yang kita kerjakan adalah bagaimana potensi yang ada dikelola dengan baik, ya, dikelola dengan baik, mengajak masyarakat semua pengusaha untuk bersama-sama
memanfaatkan kondisi alam yang ada. Ya, para wisata itu di Pangandaran itu 4 juta orang. Dalam kampanye tersebut, Cagup Jabar nomor urut 2 JJ Wiradinata akan mengusung program yang menata pariwisata di Jawa Barat sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Beralih ke Jakarta, pemirsa, relawan Anies for Sidul wilayah Kalideres mendeklarasikan dukungan untuk calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno. Rano mengaku senang dan akan melanjutkan visi misi Anies Baswedan. Sementara Cawagup Independen Kunwardana belusukan ke Kampung Rawa. Rano Karno mengatakan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menghadiri deklarasi relawan Anies for Sidul. Rano Karno mengatakan dirinya akan melanjutkan visi misi dari ex-gubernur Jakarta Anies Baswedan. Rano juga mengaku tidak keberatan dengan pakaian biru laut yang dikenakan para relawan Anies. Menurut Rano, dirinya juga telah meminta waktu kepada Anies Baswedan untuk bertemu perihal bincang pilkada. Calon wakil gubernur Jakarta Kunwardana Jumat siang menyambangi warga yang tinggal di wilayah rawan tawuran di Jalan Rawa Selatan 2, Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat. Kedatangannya di hari ketiga kampanye untuk bertatap muka sekaligus mendengar keluhan dari masyarakat. Dari sejumlah keluhan yang disampaikan warga, Kun yang maju sebagai calon independen menyoroti sejumlah persoalan klasik, seperti kesulitan air bersih serta kurangnya tingkat keamanan, sehingga kerap terjadi tawuran, pencurian, bahkan penjambretan. Persoalan lain yang akan menjadi prioritas pasangan Dharma Kun jika terpilih nanti adalah KJP alias Kartu Jakarta Pintar. Karena saat ini banyak KJP siswa yang dicabut sehingga warga harus terlilit hutang demi bisa biayai sekolah anak-anak mereka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dukungan masyarakat kepada calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono terus mengalir dari berbagai pihak. Kali ini dukungan datang dari 64 organisasi relawan dan organisasi masyarakat yang akan mengawal penuh pemenangan pasangan Ridho di Pilgub Jakarta 2024. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disambut riuh ratusan perwakilan yang tergabung dalam relawan Bang Emil teman kita. Gabungan unsur 64 ormas dan relawan ini mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono pada kontestasi Pilkada Jakarta. Kelompok relawan yang terdiri dari pegiat seni, tokoh Betawi, serta berbagai macam golongan ini nantinya akan mensosialisasikan program kerja sekaligus berjuang dalam pemenangan pasangan Ridho. Saya mengaturkan terima kasih, sepulang dari sini sudah saya perintahkan bekerja, mengkampanyekan kepada keluarga, tetangga, teman, dengan belusukan media sosial, ketemu tokoh, event, dan lain-lain. Mudah-mudahan setelah besok ada penomoran dan tanggal 25 hari kampanye pertama dimulai, gerakannya sudah mulai nyata. Harapannya Bang Emil bisa menang. Tadi pesan Bang Emil, sosialisasiin, ajak seluruh teman, kerabat, saudara, tetangga untuk sama-sama memenangkan Bang Emil biar jadi gubernur DKI Jakarta. Sementara itu di Taman Tebet Eco Park Jakarta Selatan, Cawagup Jakarta Suswono bersama keluarga mengisi akhir pekan dengan berolahraga jalan santai sambil menyapa masyarakat. Momen ini pun dijadikan kesempatan bagi warga yang sangat antusias untuk berfoto bersama sekaligus menyampaikan aspirasinya kepada Suswono. Nah, ini salah satu dari taman kota ya, atau ruang terbuka hijau yang nampaknya memang area seperti ini perlu diperbanyak di Jakarta ya. Pertama, jelas kita bisa memastikan warga yang datang ke sini pasti merasakan kebahagiaan. Dengan dukungan yang terus mengalir dari berbagai kalangan masyarakat di Jakarta, pasangan Ridho yang diukung 15 partai Koalisi Indonesia Maju Plus optimis mampu memenangi pemilihan gubernur Jakarta dalam satu putaran. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, salah satu gerai ramen halal dan terjangkau dengan cita rasa khas Indonesia membuka gerai terbarunya di Mall Eka Lokasari Bogor, Jawa Barat. Pembukaan ini menjadi gerai yang ke-96 ramennya di seluruh Indonesia. Ramennya membuka gerai terbarunya di Mall Eka Lokasari Bogor, Jawa Barat. Ini menjadi gerai yang ke-96 di seluruh Indonesia. Dalam rangka grand opening ini, para pengunjung juga dapat menikmati promo buy one get one. Yang mana untuk setiap pembelian ramen kuah berbagai varian, pengunjung dapat menikmati satu menu gratis, yakni Legendary Chicken Ramen. Promo ini berlaku mulai tanggal 30 September hingga 3 Oktober 2024. Yang membedakan ramennya dengan ramen pada umumnya, yaitu adalah bumbu kaldunya yang dimasak selama 12 jam. Ramennya ini memiliki cita rasa yang disesuaikan dengan lidah orang Indonesia, meski makanan ini merupakan khas Jepang. Ramennya sendiri karena kita memang ada tagline ramen murah, enak, dan halal itu, jadi kita starting from 28.000 untuk dry ramennya. Terus untuk ramen kuahnya itu starting from 33.000 untuk ramen kuahnya. Ramennya ini merupakan cabang yang ketiga di Kota Bogor. Pihak pengelola ramennya juga berencana akan membuka cabang baru di Kalimantan dan Sulawesi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbaharui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezon.com seperti yang tertera di layar kaca. Saya Sabrina Sila pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa.